1941 terpisah 5. Li Yuyu masih tidak yakin. Kenapa tidak ada orang? Kamu bukan? Oh, tidak ada. Tiba-tiba ia teringat bahwa Gu Qingqing bukanlah Nyonya Leng. Awalnya, meskipun Leng Xicheng tidak peduli, seseorang akan melakukannya dengan baik karena identitasnya. Sekarang, karena Leng Xicheng tidak datang ke sini, dia sudah merasa sangat malu. Bagaimana ia bisa membantu mereka menyelidiki masalah sepele seperti ini? Li Yuyu tiba-tiba teringat kejadian ini dan berkata, "Ah, apa itu? Tidak ada, kita berbelanja." Petik 2. Kamu masih bisa berbelanja seperti ini. Gu Qingqing juga tahu apa yang baru saja dia katakan, dan kedua orang itu diam-diam mengubah topik pembicaraan. Tapi bukankah kamu akan pergi ke luar negeri dalam beberapa hari? Selalu ada yang mau dibeli. Apa kamu sudah bilang pada ibu dan abang Li tentang perceraianmu dengan Leng Xicheng? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka tidak tahu bahwa aku akan menunggu di luar negeri sebelum memberitahu mereka. Li Yuyu mengangguk. Itu juga, ini adalah situasi di keluargamu. Jika ibumu dan kakakmu tahu bahwa kamu telah bercerai dengan Leng Xicheng, mungkin mereka akan menghancurkanmu. Ekspresi Gu Qingqing tampak tenang. Bagaimana mereka? Tidak peduli dengan urusanku. Aku sudah melakukan cukup banyak hal untuk mereka sebelumnya. Mungkin membiarkan mereka terlibat dalam hubungan dengan Leng Xicheng bukan untuk kebaikan mereka, tetapi untuk mencelakai mereka. Perluasan status dan uang sangsia dengan cepat hanya akan membuat mereka tidak bisa posisi mereka. Mendukung ibu adalah kewajibannya, tetapi dia hanya akan memenuhi kewajiban dasarnya. Dia menggelengkan kepalanya. Tanpa mengatakan ini, apakah kakimu masih sakit? Petik 2. Li Yuyu menggelengkan kepalanya. Lutut tidak apa-apa, tapi pemahaman kakinya terlihat sedikit terkilir. Petik 2. Pergelangan kaki terkilir, sebaiknya kamu pergi melihatnya. Meskipun ini bukan masalah besar, tapi itu juga akan menunda pekerjaanmu jika tidak disembuhkan. Li Yuyu mengangguk, memapahnya terlatih-tatih, dan pergi ke klinik terdekat untuk menanganinya. Jalan terus melaju, orang-orang datang dan pergi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hanya saja, yang tidak mereka ketahui, dalam sebuah kendaraan di salah satu sisi jalan, seorang pria melihat taksi yang tuju mereka, Wei Yai sedang berbicara, saat Nona Gu dan Nona Li sedang berbelanja, sebuah mobil tiba-tiba keluar dari persimpangan, kecepatan kendaraan yang cepat, hampir saja menabrak mereka. Petik 2. Di seberang telepon terdengar suara rendah seorang pria, apa katamu? Apa ada yang salah? Untungnya, Nona Gu tidak terluka. Pria di ujung telepon itu mengangguk. Apa dia tidak tahu? Petik 2. Anda tenang saja, dia tidak menemukan orang kita. Petik 2. Dari ujung telepon terdengar suara marah yang panjang, dan setelah beberapa saat, dia menambahkan. Pergi dan periksa apakah ini kecelakaan atau sebuah kecelakaan yang dirancang. Tapi entah disengaja atau tidak. Kecepatan mobil yang terlalu cepat adalah pelanggaran hukum lalu lintas, dan saya sebagai warga negara wajib menghentikan perilaku buruk ini. Petik 2. Pengawal itu mengangguk dan menambahkan. Selain itu, ketika orang kita ada di sisinya, perhatikan baik-baik apakah ada orang lain di sekitarnya. Petik 2. Ini, untuk sementara, kami tidak melihatnya. Kami akan terus mengikuti mereka. Petik 2. Setelah menutup telepon, alis pria itu sedikit berkerut. Dia tahu bahwa semuanya belum berakhir. Di sisi lain, di sebuah ruangan, ponsel seseorang menerima pesan hanya dengan 4 kata, rencana Wei Yai gagal. 1942 terpisah, 6. Dengan cepat, Su Zijin melihat pesan itu dengan acuh tak acuh dan menjawab beberapa kata lagi. Yang aku inginkan adalah nyawa Gu Qingqing. Setelah menutup telepon, cahaya melintas di matanya. Perceraian Leng Xicheng dan Gu Qingqing hanyalah langkah awal. Tanpa pelindung pribadi keluarga Leng, ia ingin melihat apakah Gu Qingqing masih memiliki 3 kepala dan 6 lengan yang dapat melarikan diri dari jaring langit dan bumi yang ia buat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Direktur Lin memintaku untuk memberikannya padamu. Dia pergi keluar kota untuk urusan bisnis dan mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Di bandara, Zhang Yuxi memberikan tas dokumen kepada Gu Qingqing. Dan apartemen tempat Anda tinggal di Amerika Serikat telah membayar Anda. Petik 2. Gu Qingqing agak aneh. Apakah ada tempat tinggal di sekolah untukku? Aku hanya pergi selama 1 tahun,
setengah tahun mempelajari pengetahuan, dan kemudian aku akan mencari rumah sendiri. Zhang Yuxi menggelengkan kepalanya. Presiden Lin berkata bahwa ini adalah apartemen perusahaan di Amerika Serikat. Ini adalah stasiun penghubung perusahaan kami. Sangat dekat dengan sekolah dan keamanan publik sangat baik. Ini kontak adalah informasi. Ada sesuatu yang bisa menghubunginya. Ada juga SIM internasional yang Anda ajukan, yang Anda gunakan ketika Anda tiba di Amerika Serikat. Perusahaan akan memberi Anda pengganti mobil secara gratis, dan kunci mobil juga akan diberikan kepada kontak. Ketika Anda sampai di sana, dia akan langsung memberikannya kepada Anda. Petik 2. Karena perusahaan sudah menyewanya, dia tidak banyak bicara. Dia menerima amplop itu dan berkata, "Terima kasih." Petik 2. Zhang Yuxi memegang koper sendirian dan merasa agak aneh. "Mengapa kamu pergi ke Amerika sendirian? Direktur Leng tidak mengantarmu. Jika dia tidak datang, bukankah dia masih memiliki pengawal? Tidak baikkah kamu membawa koper sendirian?" Petik 2. Gu Qingqing telah membuat perjanjian dengan Leng Xicheng sebelumnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, ia tidak bisa berinisiatif untuk menyebutkan perceraian mereka, juga tidak bisa mengungkapkan masalahnya. Ia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Dia tidak punya teman. Li Yuyu tidak bisa mengantarnya hari ini. Dia juga tidak memberitahu ibu dan kakaknya tentang pergi ke luar negeri. 1 tahun setelah meninggalkan rumah, tidak ada orang lain selain Zhang Yuxi yang datang untuk mengantarkan barang di bandara, dan hampir sendirian pergi ke lautan. Namun, ketika Zhang Yuxi menyebut kota Lengxi, dia mengingatkannya. Setelah Zhang Yuxi pergi, dia segera menelepon pengacara itu. Petik 2. Pengacara, apakah kamu tidak tahu apakah urusanku dan si Cheng sudah selesai? Saya akan pergi ke Amerika Serikat sekarang, dan mungkin tidak akan kembali pada waktu yang lama. Petik 2. Pengacara itu juga berkata, "Nona Gu, maaf atas keterlambatan waktumu. Tidak ada masalah lain, hanya masalah perubahan nama ekuitas ini yang lebih merepotkan. Sebelum ini dilakukan, saya tidak bisa membantu Anda memulai prosedur. Selain itu, Presiden Leng juga tidak ada di sini sekarang. Saya juga tidak bisa membuat rencana lain. Tapi jangan khawatir, ini hanya masalah waktu, kamu tidak akan bisa meninggalkannya." Petik 2. Entah kenapa, mendengar kalimat ini, Gu Qingqing merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Benar juga, selama Leng Xicheng ingin bercerai, apakah masih ada yang tidak bisa bercerai? Dia hanya bisa mengangguk. Kalau begitu merepotkan pengacara. Petik 2. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing memerintahkan kepalanya dan bersiap untuk menarik kopernya untuk mengurus boarding pass. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia diam-diam telah mengganti botol minuman yang disimpan oleh seorang pria karena mengambil telepon dengan satu tangan dan bagasi dengan satu tangan. Dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia mengantri untuk mengurus boarding pass, dia secara tidak sadar mengambil botol minuman dan meletakkannya di mulut dan membuka penutupnya. 1943-7. Ketika hendak minum, tangan pria di sebelahnya tiba-tiba menamparkan pundaknya. Gu Qingqing belum menoleh ke belakang, ia hanya mencium aroma parfum pria yang elegan. Dia terkejut dan merasa senang. Apakah itu Leng Xicheng? Apakah itu dia? Dia menoleh dan melihat ke belakang dengan penuh harap, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat itu, yang dilihatnya bukanlah Leng Xicheng, melainkan Lin Zui. "Kamu," suaranya terdengar sedikit terkejut dan ada penyesalan yang tidak bisa disembunyikan. Lin Zui mendengarnya dan hanya tersenyum. "Ini aku." "Apa? Penanda itu bukan aku atau siapa? Ni Zining. Atau, siapa lagi?" Gu Qingqing dengan cepat sadar dari perasaannya, dan dengan cepat menenangkan kepalanya. "Tidak, Zining ada di rumah, dan aku tidak melihatnya sejak dia keluar dari rumah sakit. Sekarang keluarga Ni Zining mengira sebagai musuh. Zhen Xiaoya dan Ni Shize tidak hanya memperhitungkan masalah Ni Zining yang berdetak, tetapi juga membatalkan pertunangannya dengan keluarga Su. Mereka juga menganggap Gu Qingqing bersalah. Saat ini dia dan Leng Xicheng masih dalam masa perjanjian perceraian, bahkan lebih sulit untuk keluar dari Ni Zining, atau pergi ke luar negeri." Gu Qingqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi. "Tidak," Zhang Yuxi baru saja menyatakan. "Pak Lin, kamu di luar kota. Bagaimana bisa di sini?" Lin Zui mengangguk. "Aku memang baru kembali dari luar kota, tapi aku akan segera pergi untuk urusan bisnis." Petik 2.
Gu Qingqing benar-benar melihat koper di tangannya, dan jaket di tubuhnya sedikit berantakan. Dia tampak seperti kembali dari luar kota dan bertanya dengan santai, mau kemana? Sebelum boarding paspornya selesai diproses, Lin Zui mengeluarkan paspor dan KTP-nya kepada petugas layanan. Petugas layanan mengambil dan memverifikasi itu. Setelah itu, dia berkata, Tuan Lin, apakah penerbangan dari Yancheng ke Los Angeles? Los Angeles, bukankah itu tempat yang dia tuju? Gu Qingqing tampak bingung, Lin Zui hanya tersenyum. Saya tahu kamu akan belajar di luar negeri. Tapi sayangnya, untuk waktu yang lama, itu akan menjadi bawahan saya. Beberapa tugas di Amerika Serikat membutuhkan saya untuk mengurusnya. Direktur Gu, selama kami tinggal di Amerika Serikat, kami bekerja sama dengan bahagia. Petik 2. Gu Qingqing sedikit terkejut, tetapi di negara yang asing, akan lebih baik jika ada orang yang tidak bernyanyi. Setelah menyelesaikan tugasnya, keduanya berjalan menuju pos pemeriksaan keamanan. Ketika mereka akan masuk, mungkin karena mereka akan meninggalkan negara ini, atau mungkin karena mereka akan berpisah dengan Leng Xicheng di masa depan, tiba-tiba ia memiliki harapan yang kuat di dalam hatinya, seperti ada orang yang akan datang. Wei Yai menoleh ke belakang, melihat sekeliling, dan tampaknya berusaha mencari jejak di antara kepadatan, tetapi melihat bahwa ada banyak orang yang datang dan pergi, tetapi dia tidak melihat yang ingin dilihatnya. Awalnya dia mengira bahwa perceraian akan menjadi akhir dari segalanya, tapi sekarang dia tahu bahwa setelah perceraian, dia benar-benar menderita, dan dia jauh lebih tenang daripada yang dia pikirkan. Apa yang sedang kamu lihat? Lin Zui melihat dan menoleh untuk bertanya. Apakah ada keinginan yang belum terpenuhi atau ada penyesalan? Tidak, ayo pergi. Gu Qingqing menarik kembali matanya dan melemparkan botol air mineral ke tempat sampah. Sepertinya hanya dengan cara ini ia bisa menunjukkan tekadnya untuk memisahkan semuanya dari masa lalu. Ketika Lin Zui melihat botol air itu, sebuah cahaya melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan melihatnya melemparkan botol air itu. 1944 terpisah 8. Kemudian botol air mineral itu jatuh ke tepi tempat sampah dan jatuh ke tanah lagi. Karena tutup botol itu tidak tertutup, botol itu tumpah ke seluruh tubuhnya. Mereka sekitarnya di samping dan mundur 1 atau 2 langkah dengan jelaga, karena takut akan terkena sedikit pun dirinya. Gu Qingqing tidak peduli untuk menyeka udara di tubuhnya. Ia membungkuk terlebih dahulu, mengambil botol air dan memasukkannya ke dalam tong sampah dengan patuh. Kemudian dia mengambil tisu, menyedot udara yang ditaburkan di tanah, dan membuangnya ke tempat sampah. Tetapi udara di dalam botol terlalu banyak, dan beberapa tisu sulit untuk dihisap. Sejak awal, banyak orang yang mendesak. Bisakah lebih cepat? Kalian lalui saja dulu. Lin Zui malah meminta orang di belakangnya untuk mendekat. Ia juga memegang dan memegang sebungkus tisu. Gu Qingqing tidak mengangkat kepalanya, ia mengambil tisu itu dan berkata dengan suara rendah. Terima kasih, lalu terus menyedot udara dari tanah sedikit demi sedikit. Lin Zui berdiri di samping, tidak bisa melihat ekspresi, hanya rambut di kepalanya, dan rambut di pelipisnya bergetar dengan gerakannya. Melihatnya, dia tahu bahwa bahkan jika dia melempar sesuatu dan mengatakan bahwa dia ingin menarik garis yang jelas dari masa lalu, dia tidak bisa tampil anggun. Udara yang tumpah ke seluruh penjuru tanah seolah-olah dia begitu membayangkan dan tidak menyadari kenyataan. Dia mengira dirinya masih bisa mengubah apapun, dan berpikir bahwa Leng Xicheng mungkin masih sedikit merindukan cinta lama, tetapi pada dasarnya itu hanyalah lelucon di mata orang lain. Setelah selesai menyeka udara di lantai, ia mengambil tisu dan menyeka telapak tangan dengan hati-hati. Ketika ia bangun, ia tidak lupa untuk merapikan beberapa lipatan pakaiannya. Lin Zui melihat rambut yang sedikit berantakan di belakang telinga dan mendongak. Saat ini, dia terkejut dan menemukan bahwa saat ini, matanya tidak lagi bingung dan berharap pada saat itu, dan dia menjadi lebih tegas. Direktur Lin, maafkan aku karena menunda waktumu. Kita bisa pergi sekarang. Oh, baiklah. Bibir Lin Zui sedikit membungkuk, dan dia menyeret kotak itu masuk bersamanya. Setelah melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai, dia langsung berjalan ke gerbang keberangkatan tanpa melihat ke samping. Lin Zui ada di sana dan dengan sengaja bertanya kepadanya. Apa tidak perlu pergi ke toko bebas bea? Kita masih punya banyak waktu. Gu Qingqing hanya menenangkan diri dan terus berjalan. Setelah menunggu waktu pendaftaran,
dia juga yang pertama berdiri. Lin Zui masih dengan ramah menambahkan, kita adalah kelas 1, jadi jangan khawatir ada orang yang akan berkumpul dengan kita sebelum kabin pesawat ditutup. Lagi pula, pergi ke luar negeri tidak nyaman untuk berhubungan. Jika Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi, masih ada waktu untuk melakukannya. Jangan tinggalkan penyesalan. Dia mengutarakannya dengan begitu jelas dan lugas, jadi dia hampir mengucapkan 3 kata. Leng Xicheng. Apakah kita punya waktu? Sebenarnya, dia tahu, meskipun Leng Xicheng berdiri di depannya saat ini, dan bahkan belum menceraikannya, apa yang bisa dia lakukan? Pernikahan ini tidak memiliki tulang, dan tidak ada rasa, lebih baik ditinggalkan, baik untuknya atau untuknya, itu adalah hal yang baik. Terlebih lagi, Leng Xicheng mungkin tidak pernah memikirkan hal yang sama sekalipun. Mengapa ia harus membuat janji? Tidak perlu, terima kasih. Dia mengasuransikan dan memeriksa tiket pesawat dan masuk ke dalam kabin. Ketika mereka duduk di kursi, pesawat akan lepas landas. Pramugari itu menyerahkan handuk panas dan tidak lupa menunjuk ke ponsel Gu Qingqing yang masih gemetar dan berkata, Nona, pesawat akan lepas landas. Tolong matikan peralatan elektronik Anda. Petik 2. Gu Qingqing menunduk dan melihat bahwa itu benar-benar Leng Xicheng. 1945 terpisah 9. Gu Qingqing terkejut, dan Lin Zui yang berada di sebelahnya juga mengamatinya. Sejujurnya, kali ini ia mengikutinya, kecuali yang menaruh sesuatu di botol air untuk Gu Qingqing, ia hanya ingin menunggu panggilan ini. Meskipun Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa, namun samar-samar ia juga bisa merasakan tanda-tandanya. Kedua orang ini benar-benar putus, atau hua-hua sudah bercerai. Leng Xicheng memang berada di luar negeri akhir-akhir ini, dan juga selalu berinteraksi dengan Su Zipei. Tapi, tidak ada cara lain. Sekarang proyeknya di San Diego terlalu merugi. Sebuah produk dalam negeri terungkap memiliki masalah kualitas, dan sebuah jalur produksi terpaksa dihentikan. Karena hal ini, harga saham grup Leng berfluktuasi drastis, bahkan jika dia menggunakan uang yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menutupi lapisan ini. Karena kejadian ini, dia terbang kembali dari bagian bumi selatan yang jauh kemarin pagi. Tapi begitu dia turun dari pesawat dan belum keluar dari bandara, dia langsung menelepon. Pengacara perceraian itu yang menelepon. Alasannya sangat sederhana, Gu Qingqing mendesak untuk menanyakan tentang perceraian. Dia juga menambahkan bahwa dia akan pergi dengan pesawat, berharap mendapatkan akta cerai lebih awal. Dia akan naik pesawat, bukankah itu berarti dia ada di sini? Sekarang, Leng Xicheng memutar dan memutar ulang tanpa menyalakannya. Ia tahu bahwa Gu Qingqing akan pergi ke Los Angeles. Untungnya, ia masih belum keluar dari bea cukai dan berlari sambil menelepon Gu Qingqing. Telepon itu tidak diangkat, tetapi tidak dimatikan. Dia berbalik dan bertanya kepada sekretaris Cheng di sebelahnya. Kamu pergi dan mencari tahu, penerbangan mana yang akan terbang ke Los Angeles hari ini. Ayo. Setelah sekretaris Cheng selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk mencari penerbangan dan dengan cepat menemukan berita, penerbangan terakhir akan berangkat 20 menit lagi, dan penerbangan berikutnya akan berangkat 5 jam lagi. Petik 2. 20 menit lagi. Bukankah itu sudah mau pergi? Leng Xicheng masih ragu-ragu, dan kebetulan mendengar siaran saat ini. Terbang ke Los Angeles CXXXXXX penerbangan itu dilakukan di C-32, dalam bahasa Inggris, untuk pemeriksaan tiket di gerbang keberangkatan. Harap penumpang yang belum naik ke pesawat untuk rintangan naik. Petik 2. C-32, dalam bahasa Inggris, apa? Leng Xicheng meraih ponselnya dan berlari semakin cepat, meninggalkan sekelompok besar orang di belakangnya. Begitu melihatnya, tanpa sadar, dia tahu bahwa dia berlari menuju Gu Qingqing. Sejak Presiden Leng mengundang Gu Qingqing dan pengacara ke kantor hari itu, selama beberapa hari ini, ia tidak pernah kembali dan selalu makan dan tinggal di perusahaan. Di satu sisi, tentu saja karena keluarga Leng mengalami krisis baru-baru ini. Di sisi lain, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia bisa menebak, pasti karena Gu Qingqing. Dia telah mencari pengacara. Bahkan jika masalah sama ditunda karena perubahan baru-baru ini, dia dapat menebak bahwa ini adalah situasi yang paling ekstrim. Tapi tidak peduli apa waktunya, selama Gu Qingqing menelepon, bahkan jika ada masalah besar, Gu Qingqing akan segera melepaskan masalah di tangannya, dan juga akan berlari ke sisinya dalam segala kesulitan.
Ada orang lain yang bertanya. Sekretaris Cheng, Direktur Leng mau kemana? Masih ada orang yang menunggu di luar. Petik 2. Sekretaris Cheng juga tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengikutinya, jadi dia langsung memberi perintah. Kalian keluar dulu, lakukan sesuai perintah Presiden Leng di pesawat. Presiden Leng dalam keadaan darurat, dan segera kembali setelah selesai. Leng Xicheng meraih ponselnya dan berlari sambil tidak lupa menelepon, tetapi panggilan sebelumnya sudah lama tidak dijawab dan secara otomatis sudah ditutup. Ia menelepon lagi, dan panggilan itu akhirnya tersambung. 1946 terpisah 10. Masih bisa terhubung, itu berarti dia belum pergi. Leng Xi memanggil dan melihat ke gerbang pintu, jauh dari 32, dalam bahasa Inggris, masih ada jarak. Saat telepon tersambung, dia masih berjalan dengan langkah besar. Ketika dia berjalan, dia menjadi lari kecil dan lari cepat. Hampir saja dia menabrak pejalan kaki yang membawa barang bawaan, dan dengan cepat mengubah perjalanan. Lalu, angin yang bertiup kencang, bahkan sudut pakaiannya berterbangan. Meskipun ponsel di sana terhubung, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Bukankah orang yang menjawab telepon itu adalah dirinya sendiri? Ia segera berkata, Gu Qingqing. Setelah mendengarnya beberapa saat, ada orang yang menjawab dengan suara serak. Petik 2. Meskipun hanya ada satu kata singkat, itu memang benar. Leng Xicheng setidaknya bisa memastikan bahwa ia ada di sisi lain. Ia berlari dengan cepat dan bertanya, "Di mana kamu?" Mungkin Gu Qingqing terus berlari, tetapi ia tidak ingin Gu Qingqing mendengar suara yang terengah-engah. Jadi, ketika ia menelepon, suaranya sengaja ditekan, dan terdengar seperti pertanyaan serius. Di sisi lain, Gu Qingqing baru menjawab panggilan itu setelah berpikir lama. Dia tidak terkejut dan tidak berharap itu pasti palsu. Bahkan pada saat dia baru saja memutuskan untuk menekan tombol jawab, dia masih bingung. Apakah Leng Xicheng tahu bahwa dia akan pergi dan sengaja menelepon untuk menahannya? Meskipun perceraian sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, tapi dia tetap bisa menelepon sebelum dia pergi. Dia juga senang, bahkan jika suaranya terdengar begitu serius. Aku di bandara. Petik 2. Benar saja, di bandara. Mendengar kalimat ini, kecepatan kaki Leng Xicheng menjadi sedikit lebih cepat. Kamu di pesawat, turun. Mungkin karena dia sedikit cemas, suaranya sedikit mendesak, dan dia tampak lebih keras, hampir meraung. Gu Qingqing sedikit tidak mengerti, ia sedikit mengernyit. Xicheng, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Meskipun saya juga ingin melihatnya, dan saya sangat berterima kasih karena dia akan berbicara dengannya saat ini. Tetapi terlihat jelas bahwa ada proses perceraian yang belum selesai, dan saya khawatir setelah dia pergi, ada banyak kesepakatan yang tidak baik. Mereka belum bercerai secara resmi. Apakah dia takut dia akan pergi begitu jauh? Bagaimana jika dia tidak mengakui perceraian mereka? Jika tidak, mengapa sejak mereka menandatangani surat perceraian, dia tidak hanya tidak pernah bertemu dengannya sekalipun, tetapi juga tidak pernah menelepon? Jika bukan karena dia menghubungi pengacara hari ini dan mengatakan dia akan pergi, mungkin sekarang dia bahkan tidak akan menelepon dia, kan? Jika itu adalah masalah perceraian, aku baru saja menelepon pengacara perceraian dan dia masih menangani urusan kami sesuai prosedur. Gu Qingqing merenung, lalu menambahkan kalimat. Kamu tenang saja, jika kamu ingin aku kembali untuk menandatangani perjanjian atau proyek lain, aku akan segera kembali dan tidak akan menunda. Petik 2. Awalnya, Leng Xicheng berlari dengan cepat. Mendengar kata-kata itu, kakinya langsung terpeleset dan hampir terjatuh. Leng Xicheng mengulurkan tangannya untuk menopang dinding di sebelahnya dan melemahkan stabilitas tubuhnya. Ia hampir bertanya dengan suara serak. Apakah kamu berada di pesawat? Turunlah, sekarang. Jika ternyata Gu Qingqing mungkin benar-benar akan mendengarkan Gu Qingqing, tetapi saat ini, Gu Qingqing sudah naik pesawat, tidak tahu mengapa ia mendengar kalimat ini. Hanya ada satu perasaan yang muncul di tenggorokannya untuk sementara waktu, dan ia melihat kembali ke dalam mimpinya. Tenggorokannya seperti ditarik oleh amarah, dan dia tidak bisa mengucapkan kata pun untuk waktu yang lama. 1947 terpisah 11. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lin Zuyi yang berada di sebelahnya dengan ramah mengingatkannya, akan lepas landas, dan ponselnya akan dimatikan. Dia menyampaikan suaranya dan dengan sengaja mendekat ke telinga dengan suara yang agak samar.
Gu Qingqing sedang menelepon, dan ia tertarik dengan Leng Xicheng, sama sekali tidak memperhatikan nada bicaranya. Tetapi di ujung telepon, Leng Xicheng samar-samar mendengar suaranya dan segera mengangkat suaranya dan bertanya. Siapa pria di sebelahmu, Ni Zining, atau Lin Zui? Petik 2. Sebenarnya dia menyimpannya pada hari dia menandatangani surat perceraian. Pernikahan ini dimulai dari awal hingga sekarang, dan dia adalah cinta tanpa balas yang dia inginkan. Dia tahu dia tidak ingin berada di sisinya, tetapi jika dia melepaskan tangannya, dia akan terbang pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Terutama mengapa dia lupa bahwa ada 2 serigala di sekitarnya. Lupakan saja jika pria di sekitarnya adalah Ni Zining. Meskipun orang yang paling dia benci dalam hidupnya adalah dia. Jika tidak ada orang ini, mungkin Gu Qingqing sudah lama harmonis dengannya. Selain itu, Ni Zining berkata dengan lembut dan elegan, dan dia akan peduli dan berbakti kepada orang lain. Yang dia katakan tidak enak didengar adalah ragu-ragu dan tidak bertanggung jawab. Dia hanya akan dibawa oleh orang tuanya, tetapi dia sangat menyukai Gu Qingqing. Jika pergi bersamanya, meskipun dia tidak bahagia, tapi dia masih bisa mengikutinya. Tetapi jika orang di sekitarnya saat ini adalah Lin Zui, pria ini adalah seekor serigala yang bisa berkumpul di samping dengan tenang, bahkan tidak tersisa tulang pun untuk dimakan. Apa itu Lin Zui? Suara Leng Xicheng tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, suaranya menjadi keras. Apakah dia lagi? Kau keluar dari pesawat sekarang. Apa yang akan terjadi setelah turun dari pesawat? Dia tidak bisa menunggu sedikit pun. Apa dia harus segera tahu? Selain itu, ada Lin Zui, dia tidak terlibat dalam urusan laki-laki mereka, tapi mereka sudah mau bercerai. Dia juga sesekali bertemu dengannya. Apakah dia masih ingin menghindari akuarium? Leng Xicheng tidak menjawab, ia juga sedikit cemas. Ia mendongak dan melihat jam, lalu berlari ke gerbang keberangkatan. Dengar, kamu segera turun dari pesawat. Aku di bandara sekarang. Dia di bandara. Celana saja dia samar-samar mendengar pesan penerbangan di ponselnya. Pintu pesawat akan segera ditutup. Pramugari di sebelahnya sedang memeriksa apakah sabuk pengaman Anda sudah dinyalakan, dan peralatan elektronik sudah dimatikan. Dia memegang ponselnya dan bertanya setelah beberapa saat. Kamu bisa menginginkanku turun. Aku hanya ingin bertanya padamu. Petik 2. Lin Zui yang duduk di sebelahnya jelas merasakan perubahan nada suaranya. Ia melihat bahwa ia tanpa sadar mengulurkan tangan dan memegang tangan. Apa yang kamu katakan? Pesawat akan lepas landas. Leng Xicheng tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong di dekatnya dan melakukan konstruksi ke sana. Nada bicara Leng Xicheng yang dingin hampir membuatnya menelan kembali kata-kata yang akan diucapkannya. Dia memegang tangannya dengan erat, seluruh tubuhnya menegang tanpa sadar, bahkan matanya sedikit kabur. Sudahlah, pokoknya dia harus pergi. Lagi pula, dia sudah bercerai. Mungkin dia benar-benar tidak akan pernah bertemu dengannya di masa depan. Dia mencintainya selama 10 tahun, apalagi yang tidak berani dia katakan. Dia memberanikan diri untuk berbicara begitu lama. Selama 3 tahun kami menikah, apakah Anda pernah mencintai saya dalam sekejap? Petik 2. Jika Anda mengatakan ada, saya. 1948 berpisah 12. Begitu kalimat ini terucap, tidak disangka Leng Xicheng langsung menekan ponselnya. Dudu, suara telepon yang terputus itu seperti tersiram air dingin dalam sekejap, dari atas kepala sampai ke hati. Mungkinkah dia tidak sengaja menekannya? Gu Qingqing terus menunggu sampai pramugari yang ada di belakang datang dan melarangnya menyalakan ponsel. Ia seperti tersadar dari lamunannya. Ia mengambil ponselnya dan segera menelepon. Setelah menelepon, dia menyebutkan bahwa satu-satunya harapan di tubuhnya sedang menunggu. Tapi setelah menunggu lama, hanya terdengar suara. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Petik 2. Dia tahu. Bagaimana dia bisa mencintainya? Mungkin ketika dia bergaul, dia memiliki sedikit perasaan, tetapi di mana dia memiliki keberanian untuk mencari cinta untuknya. Dia bisa meneleponnya ketika dia pergi. Entah itu berbicara tentang perceraian dengannya atau hanya mengucapkan selamat tinggal padanya. Sudah cukup untuk memberinya muka. Bahkan jika dia tidak pernah mencintainya, dan tidak menganggapnya serius,
Bahkan jika kedua orang itu tidak pernah bertemu lagi di masa depan, dia telah melukis sebuah pena dalam hidupnya. Tidak peduli apakah dia akan menikah dengan Su Zipei atau mencari banyak wanita di masa depan, dia pernah menjadi istrinya yang telah menikah dengannya selama 3 tahun. Sebenarnya, tidak peduli apapun, dia bisa hidup bersamanya dan telah menyelesaikan mimpinya sebelumnya. Sekarang, mimpi ini telah terbangun dan benar-benar terbangun. Kelak, dia adalah dia, aku adalah aku, tidak perlu berhubungan lagi, dan aku tidak ingin dia mengganggu kehidupannya lagi. Bibir tipisnya sedikit menekuk. Ia tersenyum pahit dan dengan cepat mengetik beberapa kata di ponselnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sini, Leng Xiaoxia baru saja berlari liar, akhirnya hampir sampai C32 dalam bahasa Inggris saat di gerbang keberangkatan, dia menabrak seorang pejalan kaki. Pria itu mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah dengan keras. Bagasi di tangannya terguling dan terbuka. Bagasi di dalamnya tumpah ke tanah. Dan di sini, Leng Xicheng sendiri juga terhempas mundur beberapa langkah, dan ponselnya juga terbang keluar. Kalimat terakhir Gu Qingqing, ia sama sekali tidak mendengarnya. Ketika tubuhnya sudah sedikit stabil, dia terlalu malas untuk berurusan dengan apapun. Reaksi pertama adalah mengambil ponselnya, mendongak dan melihat waktu yang tersisa, dan terus mengejarnya. Begitu Leng Xicheng mengambil ponselnya dan hendak pergi, ponsel di tangannya ditabrak seseorang ke tanah. Leng Xicheng sangat marah, ia mendongak dan melihat orang yang ditabrak olehnya dengan wajah marah. Nak, kamu ingin pergi setelah menabrak seseorang. Petik 2. Leng Xicheng terlalu malas untuk menjelaskannya, reaksi pertamanya adalah membungkuk untuk mengambil ponselnya. Baru saja dihancurkan dengan sangat kejam, dan dirobohkan dengan tangan terbelah. Sekarang layar ponsel benar-benar pecah menjadi satu bagian dan tidak dapat digunakan sama sekali. Sekretaris Cheng segera datang dan berkata, "Maaf, aku minta maaf atas namanya." Petik 2. Siapa yang menyuruhmu untuk meminta maaf padanya? Siapa kamu? Petik 2. Setelah gangguan ini, Leng Xicheng mendongak lagi. Waktu sudah hampir habis. Sekretaris Cheng masih bertengkar dengan orang itu. Tiba-tiba, ia ditangkap oleh Leng Xicheng. Sekretaris Cheng terkejut. "Di mana ponselmu? Berikan padaku." Sebelum Sekretaris Cheng bisa bereaksi, Leng Xicheng mengambil ponselnya dari tangannya dan langsung mengganti kartu teleponnya ke ponsel Sekretaris Cheng dan menyalakan ponselnya. Benar saja, begitu membuka telepon, ada pesan teks yang dikirim oleh Gu Qing. 1949 1 perpisahan 13. Hanya ada beberapa kata di atas. Aku tidak akan mengganggu hidupmu setelah perceraian. Aku harap kita tidak akan berhubungan lagi. Dah, tidak perlu sampai jumpa. Ketika Leng Xicheng melihat kata-kata ini, kepalanya seperti meledak. Ia segera menelepon gadis itu tanpa mengucapkan kata pun. Bagaimana bisa masuk akal? Itu sudah dimatikan. Leng Xicheng seperti mengerti sesuatu, menutup pintu dengan panik, dan berlari tanpa menghiraukan apapun. Dia tidak punya waktu untuk menelepon, dan langsung keluar sambil memegang ponselnya. Presiden Leng, Sekretaris Cheng, yang masih bernegosiasi dengan orang yang tertabrak, tiba-tiba tercengang. Dia tidak peduli dengan banyak hal. Dia segera mendorong orang yang tertabrak itu ke bawahan yang mengejar di belakang dan mengikutinya. Leng Xicheng berlari sendirian di depan, langkahnya sedikit terhuyung-huyung. Meskipun ia tahu bahwa harapannya tipis, tetapi jika ia tidak mengejarnya, harapan yang tipis ini akan segera hilang. Meskipun dia tahu bahwa setelah menyetujui perceraian, hal itu akan berakhir seperti ini, tetapi, Wei tidak perlu melihat Wei lagi. Apakah dia tidak perlu melihat Wei lagi? Bahkan jika dia pergi ke Amerika, bahkan setelah dia, mungkin dengan pacar lain dan keluarga lain, bahkan jika mereka bertemu di jalanan negara asing, mereka tidak bisa menyapa sambil tersenyum, tetapi berpura-pura tidak mengenal mereka. Perceraian bukanlah akhir dari memahami, tetapi hanyalah titik awal. Dia sangat membencinya. Bahkan sebelum akta cerai selesai dibuat, dia tidak sabar untuk terbang ke Amerika Serikat. Dia melangkah lebih cepat 2 poin, C28, C30, C32, dalam bahasa Inggris, bersusah payah berlari ke C32, dalam bahasa Inggris gerbang keberangkatan. Gerbang keberangkatan sudah lama kosong, bahkan staf pemeriksaan tiket bandara sudah pergi. Leng Xicheng mengangkat kepalanya lagi dan melihat jam lepas landas. Masih ada waktu 1 menit lagi.
Saat ini, pesawat seharusnya sudah meluncur dan bersiap untuk lepas landas. Leng Xicheng berkeringat di salah satu ujung, menghadap gerbang keberangkatan yang tertutup dan meneleponnya. Tentu saja telepon dimatikan. Selama tahap taksi, semua peralatan operasi harus dimatikan, jika tidak maka akan menyebabkan kecelakaan. Apakah dia pergi begitu saja? Tepat pada saat ini, Sekretaris Cheng berlari dengan terengah-engah. Leng Xicheng mengabaikannya begitu banyak dan langsung memerintahkan, "Sang Xia, segera belikan aku tiket pesawat ke Los Angeles. Cepat!" Sekretaris Cheng terkejut dan segera mengangguk. Leng Xicheng memiliki visa bisnis. Anda dapat pergi ke Amerika Serikat tanpa batas dalam beberapa tahun tanpa visa, dan mudah untuk membeli tiket pesawat. Begitu ia ingin menoleh, Leng Xicheng bertanya lagi. "Apakah kamu tahu di mana Qing Qing tinggal?" Petik 2. Sekretaris Cheng berpikir sejenak. Dia akan pergi ke sekolah yang kami sponsori sebelumnya. Sekolah seharusnya punya rencana, kecuali dia pindah sendiri. Petik 2. Apa, dia sendiri yang tinggal di luar? Apa kamu tidak memeriksanya? Tidak ada yang mengikuti. Leng Xicheng sedikit cemas. Wei Yai menggali pergi, segera membeli tiket pesawat, dan segera menemukan di mana dia. Petik 2. Kali ini, Sekretaris Cheng, yang selalu patuh, tidak bergerak. Leng Xicheng menunggu sejenak, dan melihat bahwa ia tidak bergerak, ia pun mengerutkan kening dengan tidak senang. Petik 2. Direktur Lin, tentu saja aku bisa pergi ke sana. Aku juga bisa mengatur ulang orang untuk menyelidiki Nona Gu, mengikuti, dan melaporkan masalah kepada Anda sepanjang waktu. Sekretaris Cheng tiba-tiba menjadi tajam. Tapi, apa artinya ini? Kalian, harusnya sudah berpisah, kan? Bisakah kamu mengambil hati Nona Gu dengan begitu erat? 1950 terpisah, 14. Kata-kata Sekretaris Cheng seperti pukulan berat, pukulan memukul dan pukulan dengan keras. Sebenarnya, dia tahu semua yang dia tahu. Bahkan jika dia benar-benar mengejar Los Angeles dan membatalkan perjanjian perceraian, mereka tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Tidak, bahkan jika waktu kembali sebelum mereka bercerai, itu tidak akan berguna. Tidak suka, tidak suka. Baru saja menandatangani perjanjian perceraian, bahkan belum mendapatkan akta cerai, dia tidak sabar untuk pergi ke luar negeri. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkannya untuk tidak menghubunginya lagi. Pertarungan yang kuat tidak manis. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk bekerja keras, dia tidak bisa mengalahkan kata-kata Ni Zining di hatinya, tidak bisa mengalahkan pekerjaannya, dan bahkan status Lin Zui di hatinya. Bahkan ibunya, yang hanya bisa menyeret kakaknya ke belakang, tidak tahan untuk tidak melepaskan diri sepenuhnya. Hanya dia, yang mengetahui kebenarannya dengan ayahnya, kemudian menghancurkan anak-anak mereka tanpa ampun, dan dengan tegas meminta perceraian tanpa kata pun. Dia telah bekerja keras selama 3 tahun, dan ternyata bukan hanya tidak mengubah citranya di hatinya, tetapi menjadi lebih rusak. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak bisa hidup tanpa seseorang. Di samping, Sekretaris Cheng hanya melihat matanya yang sedikit terkulai dan tangannya yang perlahan jatuh memegang ponsel. Melihat Leng Xicheng yang tiba-tiba teringat, Sekretaris Cheng mengira Leng Xicheng marah dan segera menambahkan. Aku akan segera mengaturnya. Jika ingin membeli tiket pesawat, akan ada beberapa orang yang mengikuti Nona Gu. Petik 2. Tidak perlu. Leng Xicheng tidak mengangkat kepalanya, suaranya sangat rendah, tetapi dia meyakinkan dan menolaknya. Sekretaris Cheng mengira dia tidak mengatur dengan baik. Dia segera berkata, Anda tenang saja, Nona Gu pasti akan merasa bahwa dia sedang mengikuti. Jika ada sesuatu, dia akan segera melapor. Petik 2. Tidak perlu. Leng Xicheng akhirnya mengencangkan penutup kali ini. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia menjadi lebih tenang. Tiket pesawat itu. Tidak perlu tiket pesawat, pengawal juga tidak perlu apa-apa. Jika memang harus, kamu mendesak pengacara agar dia segera mengurus prosedur perceraian. Leng Xicheng berbicara sampai sini, ia masih menjaga tubuhnya. Jari-jarinya dengan rapi merapikan lipatan kemeja dan jas yang sedikit berantakan yang baru saja berlari dengan rapi, dan tangannya dengan lembut merapikan rambut. Sekretaris Cheng yang ada di samping sedikit tercengang. Kalau begitu, Presiden Leng, kita sekarang. Bukankah pekerjaan perusahaan masih banyak? Begitu banyak direktur yang menunggu di luar, begitu banyak kekacauan menunggu untuk saya bereskan.
Bagaimana ada waktu untuk sibuk dengan hal-hal yang tidak bisa diatur? Sang Xia berpikir sejenak, lalu menambahkan, apa aku tidak sengaja menabrak seseorang meliputi? Jika dia kehilangan properti dan menggantinya 3 kali lipat, saya tidak ingin mendengarkan, apalagi melihat pertemuan pers besok untuk menulis secara acak tentang kesalahan saya di sini. Petik 2. Sekretaris Cheng mengangguk. Petik 2. Ya, jadi masalah Nona Gu. Leng Si Cheng tidak mendengarkan ucapannya, ia langsung berjalan dengan kaki panjangnya, berputar, dan berjalan membelakangi gerbang keberangkatan. Namun, tepat ketika dia berbalik, bel berbunyi, jauh di landasan pacu di belakangnya, sebuah pesawat terbang lepas landas. Leng Si Cheng berdiri di tempat selama setengah menit, menunggu bel tidak lagi bergelombang, dan menunggu gemuruh pesawat tidak terdengar lagi. Ia pun melangkah dan menjauh. Semuanya telah menjadi masa lalu. Selanjutnya bab 1951 setelah berpisah 1.